besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di Minggu Palmarum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan raga sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari BNKN nomor 135 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ma
mungkin lupa kenapa agak lain pada minggu ini sapaan dari mimbar, nanti kita uraikan. Terpujilah Tuhan, puasanya begitu luar biasa. Kita tetap bisa berkumpul di Minggu Palma pada saat ini. Tidak terasa bergulirnya waktu itu, seperti baru kemarin kita tahun baruan. Ternyata sekarang sudah memasuki Minggu Palma atau Mare-Mare. Saat ini sangat teduh kembali untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan, karena hari Jumat yang akan datang semakin nyata untuk kita rasakan kuasa dan kasih karunia Tuhan yang tetap menyertai kita. Sebelum kita uraikan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, di akhir-akhir ini kami mengikuti perkembangan informasi, dan mungkin Bapak Ibu juga dan mudah-mudi saya yakin sudah mengetahui. Maaf, bukan saya bicara politik, tetapi ini kisah yang terjadi di akhir-akhir ini. Informasinya beberapa tahun yang lewat, sekitar 4 tahun yang lewat, ada suatu desa yang begitu sulit untuk mendapatkan jangkauan air bersih. Mereka begitu mengeluh di suatu kampung itu begitu sulitnya untuk mendapatkan air bersih. Ternyata ada seorang keluarga, seorang bapak mempunyai suatu cara mendengarkan keluhan daripada masyarakat yang tinggal di suatu desa itu, membagikan air bersih dari sumur bor miliknya, memperbaiki sumur bornya semakin banyak airnya, dan mengalirkan air dari rumahnya sampai ke desa tersebut. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 4 tahun berjalan yang sudah lewat, mulai dari yang kecil, dewasa sampai yang tua, semuanya begitu kagum dan begitu menghormati, bahkan mengeluh-elukan bapak atau keluarga yang satu ini, karena mereka tidak menagih dan tidak mau untuk menerima bayaran dari air bersih yang sudah dimasukkan oleh bapak itu tadi ke satu kampung tersebut. Bapak ini begitu baik dan betul-betul sangat peduli terhadap warga yang tinggal di suatu desa itu. Maka masyarakat yang tinggal di desa itu tidak habis lagi waktunya hanya untuk menjemput air beberapa kilo untuk dipakai di rumah memasak, untuk dipakai di rumah mencuci dan segala macam fungsi daripada air bersih tersebut. Mereka betul-betul mengatakan terhadap siapapun bersyukur karena mereka sudah mendapatkan air bersih. Ternyata seturut dengan adanya pesta demokrasi di negara kita, di beberapa waktu yang lewat, Bapak ini ikut menjadi seorang calon anggota dewan. Sebelumnya beliau tidak pernah menyampaikan itu ada niatnya yang seperti itu, sehingga memasukkan air sumur, air bersih ke kampung tersebut. Apa yang terjadi? Sesudah tanggal 14 yang sudah lewat, ternyata dari begitu banyak warga yang tinggal di desa tersebut,
hanya bisa dihitung dengan jari yang di tangan yang mau memilih Bapak ini tadi. Begitu ada pengumuman sah yang mau memilih dia, hanya tidak habis jari-jari yang ada di tangan ini. Itulah yang mengingat budi baik, etikat baik, kepedulian dan rasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh Bapak itu tadi. Beliau menggiring ataupun istilahnya itu betul-betul memastikan berapa orang yang peduli dengan Bapak ini tadi. Tidak habis jari ini yang mau mengingat kebaikan Bapak itu tadi. Maka Bapak ini pun dipancing ataupun dinyatakan bisa dikatakan emosional yang tidak bisa diredam dan tidak bisa lagi ditahan. Maka Bapak itu pun langsung memutuskan air bersih yang ada dari rumahnya yang dibiayai oleh Bapak ini sampai ke desa tersebut. Maka masyarakat betul-betul merasakan kondisi yang sangat-sangat kecewa. Masyarakat setempat merasakan kondisi yang betul-betul tidak nyaman lagi, karena kembali lagi hanya untuk menjemput air minum untuk dipakai di rumah masing-masing, betul-betul mengalami penderitaan kembali. Walaupun keluarga daripada Bapak ini ada yang tinggal di suatu desa tersebut, Bapak ini pun tidak peduli lagi terhadap keluarganya yang tinggal di sekitar. Dari cerita itu saya juga berpikir, siapa yang salah di antara ini? Apakah Bapak itu ataupun apakah masyarakat yang tinggal di desa itu tadi? Kami juga memikirkan di mana letak kesalahannya ini tadi. Tetapi itulah yang dikatakan, yang dinyatakan. Bagaimana yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkan, karena itu viral di akhir-akhir ini kejadiannya di daerah Jawa di sana. Sangat berbeda sekali Bapak Ibu dengan firman Tuhan yang ada, yang sudah kita bacakan itu tadi. Kebaikan, kasih karunia, kedamaian, kesejukan yang terjadi, yang dikerjakan oleh Bapak itu tadi, membuatkan suatu bantuan, membuatkan suatu bukti nyata bahwa masyarakat sudah mendapatkan sukacita. Tetapi karena masyarakat itu tidak mengingat kebaikan Bapak itu tadi, langsung diputus. Hal itu berbeda sekali dengan yang sudah kita bacakan terkait dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu mengapa harus diceritakan, harus kita awali untuk mengetahui semakin mendalam firman Tuhan yang dibacakan sekarang. Karena secara pribadi Bapak Ibu, saya juga waktu masih PNB seperti mereka yang duduk di depan, saya juga sering komplain dengan pikiran saya. Cara komplainnya bagaimana? Apakah tidak ada lagi jemika yang mau disampaikan oleh para pembawa khotbah itu? Karena ini nyata. Mau Natal itu khotbah, itu yang disuarakan dari depan pembawa khotbah. Ini mau hari kematian, itu juga khotbah. Begitulah pergumulan di dalam pikiran saya waktu masih anak muda. Ternyata Bapak Ibu, saya yang keliru menafsirkan, saya yang kurang menguasai bahwa apa hubungannya khotbah ini di saat hari kematian dan di saat Natal. Karena itu sering ini menjadi nats khotbah kalau mau Natal dan di saat Natal. Begitu juga khotbah di saat mau merayakan hari kematian Yesus Kristus.
daripada terdampak oleh seperti yang kami alami di saat masih anak muda dulu. Sekarang kita gali, kita pelajari untuk kita ketahui, oh di situ ternyata letaknya. Mengapa khotbah apa seperti yang sudah kita bacakan itu tadi, seperti yang dikatakan oleh ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya. Dan dengan dasar itu dibuatkan menjadi tema daripada ibadat kita. Lihat, rajamu datang kepadamu, atau idama naroma rajam tumopot ho. Ini tema yang familiar, tema yang sering dikumandangkan kalau Natal telah tiba. Ternyata itu pun sekarang dikumandangkan menjadi tema ibadat kita. Apa yang menjadi jawabannya? Mengapa seperti itu? Jawabannya Bapak Ibu, bahwa inilah merupakan suatu penggenapan Allah akan firman Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi di Perjanjian Lama, seperti yang dinyatakan di Zakaria 9 ayat 9. Menggenapi yang dikatakan oleh Nabi Allah di Perjanjian Lama, itu ditunjukkan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Karena di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putra Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau Yesus tidak datang, bahwa yang dikatakan oleh para nabi di Perjanjian Lama itu adalah bohong. Maka ini harus dinyatakan, harus digenapi melalui dengan pesta kita, melalui daripada ibadat kita yang tidak bisa kita lupakan di hari Jumat yang akan datang, yaitu Jumat Agung. Maka jawabannya adalah penggenapan Allah seperti yang sudah disampaikan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Manang nau pina jojo ni akka panuliran menjadi bahasa di buku Manang di Padan Nero. Ada berita kedatangan Yesus itu ada dimuat oleh 4 evangelium yang dimaksud yang memberitakan kedatangan Yesus. Ada 4. Yang pertama itu dari buku seperti yang kita bacakan itu tadi, itu Matius. Yang kedua Lukas. Yang ketiga Markus. Dan yang keempat itu Yohanes. Mungkin Bapak Ibu juga sering bertanya, sering bergumul di dalam pemikiran, kedatangan daripada Yesus ke Yerusalem, yaitu dengan bukunya yang dituliskan di Matius, begitu juga di Lukas, begitu juga di Markus, ada bentuk seperti perbedaan. Contoh seperti keledai, ini ada perbedaan. Di buku Markus, di buku Matius dengan di buku Yohanes itu ada perbedaan. Di situ ada dikatakan seperti yang telah kita bacakan itu tadi, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina bertambah dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, di situ. Kalau Matius mengatakan keledai dengan anaknya. Sementara kalau di buku daripada Markus
berbeda. Begitu juga di bukunya Yohanes. Bagaimana kebenarannya ini? Apa bedanya yang dikatakan di bukunya Matius dengan Yohanes? Intinya Bapak Ibu, bisa kita perjelas. Ada beberapa item perbedaan kedatangan Yesus itu tadi, seturut dengan tulisan yang ada di Evangelium ini. Perbedaan-perbedaan itu, kalau saya melihat, ternyata mereka membuatkan suatu penjelasan, membuatkan suatu konsep iman siapa itu Yesus. Karena mereka, Matius, Lukas, Markus, Yohanes bukan seorang wartawan. Mereka bukan wartawan yang bisa istilahnya itu menyatukan suatu perkataan yang sudah ada rilisnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, di sini letaknya, maka ada perbedaan. Tetapi intinya bahwa fungsi, garis besar dan tujuan yang diceritakan mereka itu tadi, semuanya itu adalah suatu rangkuman yang besar. Tetapi cara penyampaian mereka yang berbeda, sama seperti kami. Andaikan ada suatu rilis atau suatu kejadian yang diberikan secara garis besarnya, si A membuatkan judulnya seperti ini, si B membuatkan seperti ini, si C membuatkan seperti ini. Maka tidak menjadi suatu problem ataupun suatu yang menjadi suatu pergumulan berat, kalaupun ada perbedaan seturut dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem yang menaiki keledai. Yang kita garis bawahi, tidak ada di antara mereka bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke Yerusalem menaiki kuda. Tidak. Tetapi semuanya mengatakan kedatangan Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah naik keledai. Di situ dia Bapak Ibu yang sangat-sangat kita lihat. Apa arti dan apa hubungan kenapa kita harus perjelas hal itu tadi? Karena itu tadi mungkin pertanyaan yang ada, mungkin rasa ingin tahu yang ada bisa terjawab sekarang melalui khotbah kita pada Minggu Palma ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu ini mempunyai suatu hikmat yang begitu besar karena mempunyai ada pesan moral, pesan hidup yang sangat tangguh dan yang sangat kuat atas firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama apa itu Bapak Ibu? Yang pertama sekali dari kita lihat dari yang sudah kita bacakan tadi, yang pertama sekali adalah kita garis bawah dan kita ingat adalah ketaatan yang berkomitmen. Ketaatan yang berkomitmen. Apa dasar kita mempunyai suatu pesan dari Allah, pesan dari Tuhan untuk kita pegang di dalam perjalanan hidup kita mulai saat ini, bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk pergi dan mengatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur, kamu katakan, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengambilkannya. Dari kejadian nyata di saat Yesus, murid-murid itu taat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Murid itu langsung pergi, mereka berdua langsung pergi dan tidak neko-neko. Kalau anak sekarang
pergi dulu sebentar ke sana. Iya Pak. Belum sampai di situ ketemu kawannya, ayo ke situ sebentar, karena ada di situ kawan yang lagi makan bakso. Yang diperintahkan oleh orang tuanya ini, yakin saya bisa jadi lupa karena asik ngongkrong, melenceng. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini supaya betul-betul kita taat terhadap yang diperintahkan oleh Tuhan dan komitmen untuk tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Murid-murid itu tidak berpikir terlalu banyak. Andaikan mereka memikirkan kita disuruh mengambil keledai ke kampung itu, nanti bagaimana kalau orang masyarakat di kampung itu menuduh kita seorang pencuri atau maling? Kita nanti habis digebuki. Mereka tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mereka taat atas perintah Yesus dan mereka langsung mengerjakan. Ternyata benar ada yang menanyakan, yang punya keledai itu tadi langsung menanyakan, dan mereka langsung menjawab seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal ini terjadi supaya genap-genap firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Berarti pesan iman pada kita sekarang, taatlah tetap kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu, keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus itu datang membawa kedamaian. Mengapa itu menjadi pesan bagi kita? Supaya semakin yakin, supaya semakin percaya. Karena mengapa Yesus harus naik keledai? Mengapa tidak naik kuda? Bahwa dari dasar itu kita mendapatkan suatu oleh-oleh besar, suatu pesan moral yang besar, bahwa Yesus datang bukan datang membawa kekuasaan. Yesus datang bukan membawa kesombongan. Contoh, kalau ada perang, maka panglimanya di depan akan naik kuda. Tetapi berbeda dengan kehadiran Yesus ke Yerusalem, itu adalah naik keledai. Maka sering dibuatkan itu, kalau keledai itu Bapak Ibu, simbol dari kedamaian. Simbol dari kedamaian. Itu maka dikatakan Yesus datang dengan naik keledai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi mudah-mudi? Sesudah keledai itu datang, maka mereka membuatkan pakaian. Ada yang mengkantingi kayu-kayu di pinggir jalan dan katakan kepada, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampalkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan daripada muridnya, keyakinan daripada orang yang menunggunya di Yerusalem, dan kepatuhan mereka ditunjukkan secara serius, secara benar-benar. Dari kondisi ini Bapak Ibu, keyakinan dan kepercayaan yang sudah terjadi terhadap yang didatangi Yesus di Yerusalem itu dipesankan kepada kita.
itu dipertegaskan kepada kita bahwa yakin dan percayalah bahwa kedatangan Yesus supaya membawa damai di dalam kehidupan siapapun yang mau menyambut, siapapun yang mau menerimanya. Maka kalau dikatakan masih adakah damai di hatimu, sulit mungkin untuk menjawab, sulit untuk mungkin membuatkan suatu buktinya. Berarti kalau tidak ada damai di hati kita, berarti kita tidak meyakini bahwa Yesus telah hadir di dalam diri kita masing-masing. Maka pada ini dikatakan Bapak Ibu, percayalah jikalau kita menerima seperti yang dikatakan di tema kita tadi, lihat rajamu datang kepadamu. Berarti datang pun kepada kita. Kalau kita membelakangi dan bahkan kita berlari menjauh dari Yesus yang datang itu kepada kita, maka tidak bakalan bisa menjadi wujud nyata pesan moral, pesan iman ini menjadi suatu milik kita, Bapak Ibu dan Ibu. Yang ketiga, pesan apalagi yang harus kita bawa menjadi oleh-oleh kita ke dalam hidup kita? Pesan apalagi yang kita bawa kepada keluarga kita? Pesan apalagi yang kita bawa terhadap keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan semua yang kita kasihi? Yang ketiga adalah pengharapan yang teguh. Pengharapan yang teguh. Begitu murid Yesus dan Yesus sampai di Yerusalem, maka para yang hadir untuk menemui, yang berkumpul di pinggir jalan itu tadi, mengatakan ataupun betul-betul mempunyai suatu keinginan yang begitu besar, mempunyai suatu permintaan yang begitu tinggi, maka mereka mengatakan Hosana, Hosana. Coba, masih ingatkah muda-mudi apa arti Hosana? Coba, apa arti Hosana? Ada yang ingat? Ingat apa? Belum pernah mendengarkan apa arti Hosana? Atau tidak pernah membuka dan bertanya terhadap Google apa arti Hosana? Sering itu Bapak Ibu. Pikiran yang masih terang benderang, mereka juga lupa. Dan inilah maka dikatakan tadi, begitu pentingnya di saat-saat Minggu Palma ini kita betul-betul membuatkan suatu pondasi yang kokoh di dalam kekristenan kita. Membuatkan suatu oleh-oleh yang besar. Pesan ini menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai macam ragam kehidupan. Perubahan, Hosana, lepaskan kami. Itu yang langsung disampaikan orang yang begitu banyak. Maka tadi kami coba mengatakan, karena sapaan orang Kristiani biasa dikatakan itu tadi, sering mengatakan Shalom, jarang mempergunakan kata Hosana. Sementara ini bahwa Hosana ini tadi merupakan suatu permohonan yang diyakini seperti pesan Minggu, pesan iman di ibadah kita sekarang. Pesan Minggu Palma ini mengatakan, yakinkan diri kita, kuatkan komitmen kita bahwa pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus, pengharapan yang penuh kepada Allah, dengan banyaknya pergumulan, dengan banyaknya itu kondisi kemelut, banyaknya itu problem, maka mengapa mereka mengatakan Hosana begitu melihat Yesus datang? Karena mereka mendapatkan suatu kondisi yang memprihatinkan dari bangsa Roma atau dari kerajaan Roma. Penderitaan mereka
mereka yakini dengan kehadiran Yesus, maka mereka akan dilepaskan dengan kehidupan mereka yang memprihatinkan, dengan kerajaan Roma yang tidak sesuai dengan hidup yang dijalani oleh bangsa. Dan itulah yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu pada Minggu Palma ini. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Mungkin ada itu kondisi yang mengalami yang tidak stabil di dalam keharmonisan rumah tangga. Mungkin ada pergumulan di dalam mencari pekerjaan yang tidak bisa menaiki jenjang untuk lebih baik. Mungkin ada di sekolah muda-mudi yang belum kelar dan mempunyai tekanan. Di sini kita diajak katakan dengan Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, lepaskan kami. Apapun pergumulanmu muda-mudi, apapun pergumulan kita aman, apapun kemenangan kita hilang, dan apapun kesusahan kita, sampaikan kepada Yesus bahwa kita untuk diselamatkan. Palua hanisan hamaron, lepaskan kami dari kesulitan ini. Jikalau kita dengan tulus menyampaikan, yakinlah Tuhan akan menyatakan dan mensempurnakan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka mari kita sama-sama mengucapkan Hosana 3 kali kepada Tuhan, supaya Tuhan semakin melihat dan memberikan berkat karunia-Nya kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, dan yang akan kita lakukan. Kita sama-sama mengucapkan Hosana 3 kali. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan memberkati kita, demikian firman-Mu berkata.
BJ HKI titik B garing RC angka Romawi 3 2024. Di minggu kita hari ini Minggu Palmarum, mana pesta Mare-Mare, Minggu 24 Maret 2024. Tema minggu kita, lihat rajamu datang kepadamu, idama aroma raja tumopoto. Selanjutnya di jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja evangelisasi Menang Pertaniangan seluruhnya telah tercantum di situ. Statistik kehadiran di minggu yang lalu berjumlah 29 orang. Selanjutnya di titik mana pengumuman ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan menambahkan rezeki keluarga kita. Untuk yang selanjutnya di ibadah Kamis Putih kita laksanakan di rumah itu pada tanggal 28 Maret 2024. Kita laksanakanlah di rumah masing-masing. Kata ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp kita. Di Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 kita akan laksanakan ibadah di gereja ini masuk pukul 10.30 seperti biasa. Selanjutnya ibadah mengenang dan mengikuti detik perjalanan penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan laksanakan mana Marulau Nahohom masuk pukul 10.04 malam jam 2 sore. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar membawa persiapan bekal untuk makan siang kita agar jangan terlambat untuk ibadah yang kedua. Di minggu subuh, Minggu 31 Maret 2024 kita akan laksanakan ibadah subuh di gereja ini mengenang kebangkitan Yesus Kristus manang marbuha buhaijuk masuk kita pukul 5 pagi. Ibadah Paskah pertama manang di Minggu 31 Maret 2024 kita akan laksanakan ibadah Paskah menggunakan bahasa Batak Toba. Di renungan harian Sembi memang Alkitab satu mingguan nunga adong sebagai panduan dihita. Kalian partikian lah lapor hapor seota marhite enam di satu kondisi. Laporan keuangan mingguan tertulis di Imamat 10 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Di uraian dari pemasukan ta saminggo waktu pengeluaran ta adong isi mungkin di bingkisan Idul Fitri 1445 Hijriah ke warga setempat melalui pemerintah setempat mana ketua kita ala tapa somal memang somoni mulai ojak bagas joron itu hatta udah tojong jong dison tabai ke somoni somon toleransi ta tunasida somoni mana ruh patorak kami tarik waktu tahapi monta. Jadi di pengeluaran P bahwa rekapitulasi di saldo kasta mengatur tradisi saluhuna doh di kas pembangunan meluadong nasalah menulis sok kami atau dikoordinasi atas apatikos tu kami guna nengro di kolom na adong tertulis tentang desi tentang matabuan di bagian serta nyata adong surat na masuk ada nang saya dong laporata diketik nak kemarin adong surat undangan dari Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Komper PGI Wilayah Jambi 21 Maret 2024 nomor 21 Komper 2024 perihal undangan ibadah kepada yang terhormat Ibu Gembala Ketua Wanita di tempat. Salam, salam dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya bagi kita semua
khususnya Komisi Perempuan PGW Jambi semua dalam keadaan sehat. Kami mengundang Ibu Gembala, Ketua Wanita beserta anggotanya untuk dapat hadir dalam ibadah ucapan syukur Komisi Perempuan pada hari tanggal Selasa 26 Maret 2024 pukul 15 sampai 17 WIB. Tempat Gereja GBI MPI Ceria Jambi, alamat Jalan Hayam Muruk RT 22 Kelurahan Cempaka Putih atau di samping BTN Syariah Cilutung. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Dalam pelayanannya Ketua Komisi Perempuan PGW Jambi Pendeta Herni Binawa STH, Sekretaris Komisi Perempuan PGW Jambi Ibu Maya Ratu, mengetahui MPH PGW Jambi Pendeta Walsen Nabitu STH MA. Jadi menangna masuk ibadah di guru ini Pumata Ina disiapkan namui daun asa berkoordinasi kita melalui grup semua ini menabung bapak kami sautik tarik waktu undangan. Tahun peningkatan spiritualitas HKI 2024 tertulis di Galatia 2:10 sada, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pimpinan jemaat, Parhalado beserta majelis jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memaparkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam. Yang membawakan doa Ibu
Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita memberikan persembahan kudus dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Engkau senantiasa mengasihi dan menolong kami orang-orang berdosa dan hina ini. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, menderita, sengsara, memikul amarah dan hukuman, agar kami bebas dari kuasa dosa, iblis dan kematian. Dialah yang menggantikan kami menerima hukum akibat dosa kami, supaya kami hidup dan memperoleh kebenaran di hadapan-Mu oleh darah-Nya yang kudus. Oleh karena itu, kami mempersembahkan puji-pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kekuatan dan kemenangan kepada kami melawan musuh-musuh kami. Ingatlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami dan menghayati sengsara dan penderitaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dengan meninggalkan segala dosa kami. Sertailah kami senantiasa untuk hidup dalam firman-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang membawa damai sejahtera yang dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.